Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita kembali dapat dipertemukan lewat persekutuan online pada malam hari ini. Mari saudara, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk mempersiapkan hati mengikuti rangkaian persekutuan pada malam hari ini. Saudara Alfa akan menemani kita dalam waktu teduh. Mari kita meneduhkan hati kita bersama-sama untuk mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyatakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia adalah Raja yang begitu besar, Raja yang layak dipuji dan ditinggikan. Kita sampaikan dan nyatakan pujian ini bagi Raja kita. Bangkit serukan nama Yesus. Kita nyatakan kebesaran Tuhan dengan penuh sukacita bersama. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita katakan bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya.
Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami bisa berjumpa kembali dalam persekutuan online. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Kebangkitan-Mu memberikan kami semangat baru. Kebangkitan-Mu memberikan kami kekuatan baru. Di tengah ketidakpastian ini, kami semakin yakin bahwa Tuhan pasti memperbaharui setiap kehidupan kami dalam menghadapi situasi apapun, dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya Tuhan dipuji, disembah, dan disenangkan lewat ibadah kami pada malam hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pokok doa. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa, Saudara. Yang pertama adalah mari kita bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negara kita. Khususnya dalam kondisi pandemi ini, kembali kita berdoa. Kita jangan hanya berdoa untuk kepentingan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, tapi kita juga berdoa bagi para pemerintah yang ambil bagian di dalamnya. Kita juga kembali berdoa bagi tenaga medis yang terlibat di dalam kondisi COVID ini. Sehingga para pasien pun yang semakin banyak juga dapat diatasi dengan maksimal. Kita berdoa untuk pokok doa ini, Saudara. Mari kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya bagi Indonesia, Tuhan. Kami menyadari, Tuhan, betapa mengerikannya kondisi ini, semakin lama semakin membuat kami kaget melihat lonjakan korban positif corona yang semakin banyak setiap harinya. Tapi kami yakin Tuhan, pemerintah tidak mungkin diam begitu saja. Pemerintah pasti sudah banyak memikirkan langkah-langkah yang pasti untuk dapat membantu negara kami dipulihkan dari kondisi sakit COVID ini, Tuhan, kondisi virus ini, Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan baik para pemerintah, daerah, provinsi, dan presiden pun Tuhan tolong mampukan setiap mereka yang mengambil bagian untuk berkoordinasi. Kiranya Tuhan menolong supaya apapun yang dibutuhkan dalam setiap penanganan kondisi pandemi COVID ini, semuanya itu berjalan dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tuhan, kami juga tetap kembali mendoakan bagi tenaga medis yang masih tetap melayani orang-orang yang terkena virus COVID ataupun orang-orang yang masih ODP dan terkena gejala kondisi ini. Tuhan, tolong mereka supaya mereka pun diberikan kekuatan. Mereka yang mungkin putus asa dalam kondisi seperti ini, kiranya mereka dikuatkan, disegarkan, dipulihkan kembali agar mereka tetap bersemangat untuk melayani Tuhan lewat tenaga medis. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk pasien-pasien yang mungkin mereka adalah pasien yang positif ataupun mereka yang juga masih dalam pantauan ataupun mereka punya gejala yang serupa dengan kondisi virus COVID ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Mereka mungkin mengalami putus asa, mereka juga mengalami ketidakpastian, mereka juga mengalami sakit yang mungkin tidak dapat mereka bagikan, ceritakan kepada setiap kami. Tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan senantiasa menjamah bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap dan bersandar terus kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menggunakan tenaga medis, obat-obatan, bahkan Tuhan pasti akan memberikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ini, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pokok doa ini. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa
dan kami menaikkan pokok doa ini. Amin. Jemaat sekalian, kita juga berdoa. Kita berdoa bagi para pelayan misi. Mereka orang-orang yang mungkin masih ada di pedalaman, baik di pedalaman Kalimantan, pedalaman di Sulawesi, pedalaman di daerah Sumatera, di daerah Papua. Mereka yang memberikan semangat Injil untuk memperkenalkan Injil bagi banyak orang. Mungkin di tengah pandemi COVID ini mereka juga mengalami pergumulan yang sama seperti kita, saudara. Walaupun mereka jauh di pedalaman, tentunya mereka juga bergumul atas kondisi ini. Kiranya kita berdoa bagi mereka. Kalau saudara-saudara sekalian tahu para misionaris yang saudara kenal, saudara silakan sebutkan namanya. Kita berdoa bagi para misionaris, pelayanan mereka yang ada di pedalaman. Kiranya Tuhan memampukan dalam kondisi seperti ini, mereka juga tetap melayani Tuhan dengan prima, mereka melayani Tuhan dengan semangat, dan mereka juga diberikan kesehatan yang baik agar mereka dapat melayani jemaat Tuhan yang ada di pedalaman sana. Mari kita menaikkan pokok doa ini, kita membuka suara kita. Mari kita berdoa bagi para misionaris. Tuhan, kami berdoa bagi para misionaris yang ada di Indonesia ini, Tuhan. Dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada di daerah pedalaman Sumatera. Mungkin mereka ada di daerah pedalaman Sulawesi. Mereka di daerah pedalaman Kalimantan. Mereka di daerah pedalaman Papua, Pulau Jawa. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Kiranya Tuhan memampukan mereka agar mereka dapat menjalankan pelayanan misi mereka dengan penuh sukacita di tengah pandemi COVID seperti ini, Tuhan. Ataupun mereka yang masih bergumul di pedalaman untuk mereka dapat memberitakan Injil. Banyak orang-orang yang masih mengeraskan hatinya. Tuhan, berikan mereka kesegaran baru agar mereka tidak patah arang. Mereka tetap semangat melayani Tuhan di pedalaman walaupun itu sulit. Mereka juga tetap memiliki fokus tujuan utama, yaitu menyenangkan hati Tuhan lewat pelayanan misi ini, Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, bagi para misionaris. Mungkin mereka yang saat ini mengalami sakit, Tuhan jamah sakit mereka, agar tubuh mereka dipulihkan, dan sakitnya itu pun terangkat. Dan ketika mereka dipersiapkan kembali untuk melayani di pedalaman, dipersiapkan kembali untuk melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal firman Tuhan, mereka siap sedia, mereka bersiap hati, tubuh dan fisik mereka pun prima untuk menjalankan pelayanan Tuhan di pedalaman. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Kami mempercayai bahwa anugerah Tuhan juga cukup bagi mereka, para hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Dan Tuhan sendiri yang memampukan mereka, memberikan semangat baru dalam semangat misinya. Kalaupun mereka merasa sedih, mereka merasa merindukan keluarga mereka yang ada di tempatnya mereka masing-masing. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan untuk melewati masa-masa ini. Kalaupun mereka yang belum bisa pulang kampung karena kondisi seperti ini, Tuhan tolong mampukan mereka. Kiranya Tuhan, anak-anak Tuhan yang terpanggil dalam pelayanan bidang misi sebagai misionaris, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kalau kami dapat berdoa bersama-sama dan menaikkan pokok doa ini. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Manis Kau Dengar. Biarlah pujian ini sekali lagi dapat mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan, inilah yang kurenungkan. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka karenamu. Katakan, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhan, kiranya hati kami selalu disukakan
lewat manisnya kebenaran firman-Mu, lewat nyatanya kebenaran firman-Mu, lewat kuasa yang Tuhan nyatakan dari kebenaran firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan sebagai alat-alat Tuhan. Kami perlu diisi terus-menerus dalam sepanjang kehidupan kami tentang kebenaran Tuhan. Biar kami semakin dikuatkan, kami semakin mendapatkan pembaharuan iman, dan kami semakin disegarkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur nomor yang ke-46, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan membacakan bagi rekan-rekan sekalian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, saya lanjutkan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biasanya setiap hari Jumat waktu saya masih berkuliah di kampus saya, kami itu selalu ada pertemuan family group, Saudara. Pertemuan family group ini di sana semua mahasiswa itu berkesempatan untuk sharing, mereka bisa saling mendoakan dalam satu kelompok family-nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, waktu kami sharing di family group tersebut, ada satu kisah yang dua-duanya terjadi, menyenangkan dan menyedihkan, Saudara. Menyenangkannya seperti apa? Menyenangkannya seperti ini, Saudara. Ada seorang rekan kami dari family group itu, dia mengatakan bahwa, kita senang sekali ya bahwa rekannya itu punya istri melahirkan di jam 11 siang waktu itu. Jadi pada waktu itu istrinya melahirkan anak yang kedua. Dia sangat senang sekali, dan kita pun juga ikut senang mendengar kisah itu temannya yang baru saja melahirkan pada waktu itu. Namun pada saat kondisi setelah melahirkan, ada informasi yang baru. Rupanya setelah melahirkan tersebut, sorenya istrinya itu ternyata kondisinya itu menurun, Saudara. Kondisinya itu sangat menurun dan drastis. Itu karena efek dari operasi dari melahirkan tersebut, Saudara. Memang rumah sakit itu juga kondisinya tidak memenuhi ya persyaratan untuk operasi, karena namanya juga bukan di perkotaan seperti kita di Jakarta, Saudara. Rumah sakitnya nggak begitu memadai. Dan akhirnya, Saudara, pada jam 8 malam, pukul 8 malam waktu itu, Saudara, istrinya dipanggil Tuhan, Saudara. Dari jam 11 pagi ada berita sukacita, lahir seorang anak yang ia sangat kasihi. Sang ibunya pun berjuang untuk melahirkan sang anak itu, namun dia mengalami kondisi yang sangat buruk, dan pukul 8 malam ia meninggal. Saudara, selama pertemuan family hari itu kita tidak bisa membicarakan apa-apa, Saudara. Selain kita memikirkan suaminya yang ditinggalkan. Bagaimana nasibnya ya, Saudara? Harus membesarkan 2 anak. Yang satu masih umur 6 tahun, yang satu lagi masih bayi.
Itu nggak habis pikir saudara dengan kondisi seperti itu. Kekuatan seperti apa yang dapat diberikan kepada Bapak ini? Kita nggak kebayang saudara seperti apa kelanjutan hidupnya setelah ini. Karena apa saudara? Bapak ini sebenarnya dia sangat-sangat bergantung pada istrinya saudara. Dia juga sakit-sakitan saudara kondisinya. Sedang berusaha menyelesaikan tugas akhirnya dalam perkuliahannya juga saudara. Dan pergumulan lain juga saudara yang dia alami. Saudara-saudara yang terkasih, ini sangat menyedihkan. Dan kami memikirkan hal ini saudara. Bagaimana dia dapat melewati hal tersebut saudara. Saudara, bukankah di dalam hidup ini kita sangat membutuhkan kekuatan, bukan? Entah kekuatan dari luar atau kekuatan dari dalam. Mungkin dalam bisnis atau usaha kita yang tidak stabil, kita pasti akan membutuhkan kekuatan agar bisnis kita bisa kembali normal, saudara. Selain itu, mungkin dalam studi kita nilainya mungkin pas-pasan. Bahkan ada yang fail dalam studi kita. Maka kita butuh kekuatan yang ekstra untuk berjuang mati-matian agar kita mendapatkan nilai yang baik, saudara. Kita mendapatkan nilai yang terbaik, nggak fail, dan nilai kita juga nggak pas-pasan. Mungkin kita juga sudah berjuang, saudara. Kita berjuang melawan dosa. Dosa yang menjadi kebiasaan kita. Melawan zaman yang merusak generasi. Tapi tetap saja kita harus hanyut di dalamnya. Kita selalu terbawa dan terhanyut di dalamnya. Maka kita membutuhkan kekuatan untuk bisa menghadapinya, saudara. Mungkin kita diperhadapkan dengan sakit yang tidak terduga, saudara. Dan sulit untuk cepat diobati. Sedangkan kita punya banyak hal yang perlu dikerjakan. Tentunya, saudara, kita membutuhkan kekuatan di dalamnya, saudara. Lalu, saudara, sebenarnya kekuatan seperti apa yang dapat kita andalkan dalam hidup kita? Supaya hari ke hari kita bisa merasa aman dan yakin untuk melewati kehidupan kita. Mari kita melihat, saudara, di dalam bacaan yang sudah kita baca tadi. Mengapa pemazmur mengucapkan kalimat ini? Dan sangat terbukti. Dikatakan, ya sangat terbukti, saudara. Kenapa Mazmur mengatakan kalimat sangat terbukti? Karena pemazmur pun sudah mengalami demikian, saudara. Artinya bagaimana, saudara? Memang tidak dijelaskan secara detail pengalaman apa yang pemazmur rasakan. Yang jelas pemazmur alami pertolongan di saat kondisi di sekitarnya tidak baik, saudara. Pemazmur menggambarkan dengan kalimat hiasan yang tidak dapat diperhatikan pada ayat yang kita dapat perhatikan di ayat yang sebelumnya yang kita baca, saudara. Kalimat ini sebenarnya muncul di dalam ayat yang sudah kita baca. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Saudara, kalimat ini memperlihatkan kepada pembacanya bahwa kondisi seperti ini memerlukan kekuatan yang cukup, saudara. Karena kita tahu bahwa di tengah dunia yang banyak sekali tantangan, banyak sekali hal yang disajikan untuk kita siap nikmati, kita harus memerlukan kekuatan yang cukup untuk melewatinya, saudara. Manusia gampang sekali terhanyut dengan hal-hal seperti itu, saudara. Terhanyut dengan hal-hal yang menggairahkan mereka dalam perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan itu sulit sekali menyikapi hal yang positif, saudara. Bumi yang berubah dengan banyak kecanggihan teknologi tentu memberikan hal positif sebenarnya, saudara. Tetapi apakah kita bisa terjerumus dengan hal negatif? Oh, tentu saja, saudara. Kita pasti bisa mengalami hal tersebut. Orang yang dulu berkomunikasi dengan dunia nyata, sekarang lebih memilih dunia virtual, saudara. Contohnya kayak kita ibadah online pada malam hari ini, saudara. Kita nggak memilih sebenarnya, tapi kita dikondisikan. Tapi semuanya disajikan lewat banyak hal. Bisa lewat virtual seperti ini. Banyak hal yang bisa disajikan tentang kita, bisa mengetahui banyak hal tentang dunia, saudara. Orang-orang percaya dengan kebenaran yang absolut. Tetapi dunia postmodern menyajikan kebenaran yang relatif, saudara. Oh iya, kalau ibadah online ya enak-enak aja, jadi nggak perlu ibadah di gereja. Ada yang bisa menyatakan seperti itu di dunia postmodern seperti itu, saudara. Ada yang mengatakan enggak, ibadah itu ya wajib di gereja. Kalau orang tradisional pasti mengatakan ibadah itu ya di gereja, mana ada di ibadah di TV, saudara. Tapi semuanya itu relatif, saudara.
Dunia postmodern pasti akan mengatakan hal seperti itu, saudara. Gunung-gunung yang goncang di dalam lautan dan geloranya memperhatikan rapuhnya dunia ini yang sekali digoncang sesungguhnya bisa hancur dan rata. Artinya apa, saudara? Dunia ini tidak ada yang menyajikan sesuatu yang abadi dan sewaktu-waktu bisa berubah. Dan kalaupun itu berubah-ubah, kita bisa terombang-ambing jika kita terpengaruh dan ikut di dalamnya, saudara. Itulah yang terjadi, saudara, ketika kita manusia, bagaimana caranya untuk dapat melewati derasnya perubahan yang ada. Bagaimana kita bisa menghadapi kondisi yang sangat jauh berbeda dalam kehidupan kita, saudara. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat selanjutnya dikatakan bahwa bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Saudara, kondisi ini digambarkan oleh pemazmur menunjukkan bahwa dunia ini sebentar lagi akan hancur dan semua akan mati, saudara. Dunia ini sebentar lagi akan hancur dan semua akan mati. Di mana kita mendapatkan tempat untuk perlindungan kalau kondisi yang seperti ini, saudara. Nampaknya peristiwa yang digambarkan oleh pemazmur ini mau menunjukkan kepada kita kalau tidak ada cara lain selain kita bergantung kepada Tuhan, saudara. Dunia yang tidak pasti, gambaran bumi yang akan hancur, lalu apa lagi yang akan kita lakukan selain kita berpengharapan, bergantung kepada Tuhan. Saudara, ini adalah suatu pengakuan yang keluar dari pengalaman hidup orang Israel, saudara. Pengakuan yang tidak mengada-ngada. Karena pengakuan ini hanya terjadi kalau seseorang bisa melihat pertolongan itu sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin kita dapat menerimanya, bahkan tidak terpikir akan menerimanya, tapi kita menerimanya, saudara. Pertolongan itu ada di dalam kontrol Allah. Pertolongan itu ada di dalam perjanjian yang Allah sudah rancang. Karena Allah ada di dalamnya dan mengendalikan bumi ini, saudara. Oleh karena itu, Allah menunjukkan kuasanya yang besar dan memperlihatkan kepada pemazmur kalau ada jaminan hidup. Kalau ada jaminan hidup artinya apa, saudara? Kita tidak perlu khawatir. Yang penting kita bergantung kepada Sang Pemberi jaminan hidup itu sendiri, yaitu Allah, saudara. Yang kita andalkan, yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita, saudara. Allah mengatakan bangsa-bangsa akan ribut, kerajaan-kerajaan akan goyang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Saudara, kondisi ini memperlihatkan orang Israel harus belajar, saudara, melihat bahwa Allah satu-satunya penolong dan kekuatan yang dapat diandalkan. Udah kondisi kayak begini, siapa lagi yang bisa diandalkan, saudara, kalau selain Allah itu sendiri, saudara. Gak mungkin kita mengandalkan orang yang ada di sekitar kita. Gak mungkin kita mengandalkan orang yang kita tidak harapkan. Yang bisa kita harapkan itu hanya satu, yang kuasanya begitu besar dalam hidup kita, yaitu siapa? Allah itu sendiri, saudara. Karena dialah yang mampu dapat diandalkan. Dan banyak orang yang dapat kita andalkan dalam hidup kita juga belum tentu dapat kita andalkan, saudara. Yang hanya satu-satunya dapat kita andalkan adalah Allah itu sendiri, saudara. Kalau kita menyebut diri kita umat Allah, kita merasa identitas kita paling mendasar adalah sebagai umat Allah, maka penolong yang paling kita andalkan harusnya juga Allah itu sendiri, saudara. Tapi banyak yang terjadi apa, saudara? Kita mengandalkan bukan dari Allah itu sendiri, tapi kita mengandalkan manusia untuk menolong kita. Mungkin kita mengandalkan hal-hal yang lebih nyata. Ada kondisi yang berat kita alami, kekurangan uang, yang kita andalkan itu adalah siapa? Orang-orang di sekitar kita. Ya memang benar. Tapi Allah juga bisa menggunakan orang-orang itu di dalam setiap kehidupan kita. Tapi sesungguhnya, saudara, siapa yang paling diutamakan ketika kita membutuhkan pertolongan, saudara? Siapa yang paling kita andalkan ketika kita dalam kondisi yang sangat terpuruk, kondisi yang membutuhkan pertolongan, kalau bukan Allah itu sendiri, saudara? Saudara, yang menjadi perundangan kita pada malam hari ini adalah, marilah kita sekali lagi melihat bahwa kehidupan kita tentunya yang banyak terjadi di dalam dunia ini, walaupun dunia ini semakin berubah, kalau seperti di pembacaan kita, gunung bergoncang, bangsa ribut dan bumi hancur. Saudara, ini kengerian yang begitu dalam, kondisi yang seperti ini terjadi, saudara.
Dan ini yang menghimpit bangsa Israel yang mereka alami. Hanya satu-satunya yang mereka dapat lakukan adalah bergantung dan bersandar kepada Allah. Mungkin sebagian dari kita sudah mengalami itu, sudah melakukan itu. Saya sudah bergantung, saya sudah bersandar penuh, totally saya bersandar penuh kepada Tuhan. Tapi nampaknya yang saya alami adalah apa? Saya sama saja. Kondisi seperti ini saya tetap sama saja. Saudara, Allah ingin mengajarkan kita untuk semakin menghidupi hidup kita dengan kebergantungan. Bukan melihat dari hasil apa yang sudah kita harapkan dari Allah. Tapi Allah ingin melihat prosesnya itu sendiri, saudara. Kalau dalam prosesnya itu sendiri kita melakukan semuanya itu ingin serba cepat, itu bukan meminta pertolongan. Itu memaksa, saudara. Kita suka memaksa daripada kita meminta tolong, saudara. Dan apa yang diajarkan oleh pemazmur pada malam hari ini, kita belajar bahwa kita harus memberikan diri kita kepada junjungan yang tertinggi dalam kehidupan kita, yaitu Allah itu sendiri sebagai siapa? Penolong dan penolong kita dalam sepanjang kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tahu kepada siapa kita menaruh pertolongan, maka biarkan sang penolong itu bekerja, saudara, dalam hidup saudara dan saya. Karena dia tahu apa yang akan dia lakukan. Dia adalah Allah yang berkuasa, cukup berkuasa menjadi satu-satunya penolong untuk kita dan memberikan perlindungan bagi kita. Penolong ini adalah pencipta langit dan bumi. Tidak diragukan kembali dan tidak dilakukan lagi apa yang sudah dia kerjakan. Bahkan ketika kerangka kristologi yang dia bangun, semuanya itu adalah karya bagi setiap kita, bahwa kita sadar kita butuh pertolongan Tuhan dan kita tidak mampu melewati hari-hari tanpa ada pertolongan Tuhan. Kiranya kita kembali menyadari bahwa dalam hidup ini kebergantungan kepada Tuhan itu adalah esensi yang utama dalam kehidupan kita. Kalau saudara merasa saudara mampu, bertobatlah saudara. Karena sesungguhnya apa yang sudah saudara capai tanpa ada pertolongan Tuhan, itu bukan menjadi bagian yang mungkin Tuhan inginkan. Mungkin Tuhan menginginkan saudara bergumul lebih dalam kalau saudara tidak mendapatkan apa yang menjadi bagian pergumulan saudara. Mari kita kembali mengingat diri kita bahwa kita tidak dapat menjalani segala sesuatu hidup kita tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menguatkan kita bahwa penolong utama dalam sepanjang kehidupan kita adalah Allah, Sang Juru Selamat hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya firman ini termeterai dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa kami punya penolong yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Kalau kami masih suka sombong, kami merasa mampu, tapi sesungguhnya kami yakin bahwa kami tidak semampu itu untuk dapat melewati kehidupan kami tanpa ada pertolongan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami dalam masa-masa kehidupan kami yang sulit untuk kami lewati. Kiranya penyertaan-Mu begitu sempurna dan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini. Kami bersyukur rangkaian persekutuan ini dapat kami lewati dan kami dapat menjalankannya dengan penuh sukacita dan campur tangan Tuhan. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan melawat dan menjaga setiap hati kami dan diri kami. Kami mengakhiri persekutuan kami, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Persekutuan online kita telah selesai. Silakan bersalam-salaman. Damai sejahtera menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.